Syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita melanjutkan acara, kami persilakan karena sudah waktunya untuk santap makan malam bersama. Setelah itu kita akan melanjutkan acara selanjutnya. Kami persilakan Bapak Ibu untuk makan malam bersama. Terima kasih. Sambil kita menunggu tamu undangan lainnya dan kami mengucapkan selamat makan malam. Oke, kita lanjut kembali sambil menemani santap hidangnya. Ya. Masih kembali diucapkan selamat menikmati santap malamnya untuk Bapak dan Ibu sekalian. Sambil menikmati santap hidangnya, masih libur bersama kami di sini. Spesial bersama Provinsi Ulur. Matamu malam ini tak lupakan. Pertemuan malam ini membawa kesan. Sejarah bertemu hanya sekilas memandang cukup memberi kenangan indah dan syarif. Bilakah kita berjumpa seribu tahun lagi. Sekali lagi selamat menikmati santap hidang Bapak dan Ibu sekalian. Pertemuan malam ini tak lupakan. Pertemuan malam ini membawa kesan. Sejarah bertemu hanya sekilas memandang cukup memberi kenangan indah dan cerita. Bilakah kita berjumpa cinta kalau hanya di bibir saja. Cinta itu bukan lama mainan, tapi berkorban semua bisa bilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, marilah tentu pertama-tama kita menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah atas izin dan perkenan serta ridhonya kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang berbahagia ini hari Jumat 13 Februari 2026, insya Allah dalam rangka apresiasi penghargaan Profesi 2026. Salawat tentu dan salam tercurah insya Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabatnya dan juga kepada pengikutnya. Insya Allah dalam tema mendapat ucapan. Bapak Ibu yang berbahagia, pertama-tama kami sampaikan ucapan selamat datang di tempat yang mulia ini. Ini adalah Hotel Deltavia Heritage, ketika itu bernama Grand Cempaka, adalah milik Pemda DKI, yaitu BUMD, yang mana dipimpin oleh Pak Gubernur kita sekarang, Pak Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo.
Bapak Ibu yang berbahagia, maksud dan tujuan kami menyelenggarakan kegiatan apresiasi UMAD 2026 dan rekor spektakuler adalah insya Allah, dan memang ini rutin Bapak dan Ibu yang berbahagia, kami lakukan sejak 1997. 1 tahun pertama 1998 kami mendapatkan apresiasi dari Depnaker. Jadi lembaga kami ini secara profesi binaan Depnaker. Nanti kami ceritakan setelah izin, namun kami mohon perkenan kepada Bapak Ibu dengan segala kerendahan hati yang kami hormati Dewan Pembina kami, Bapak Dr. Insinyur Haji Arman Suparno, MBA, MSc, mohon izin dan mohon maaf beliau sampai hari ini saya ke kediamannya tadi agak terlambat ke tempat ini, masih dalam keadaan flu Bapak. Beliau masih sering bolak-balik ke Saudi. Kebetulan beliau adalah Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia yang ada jamaah atau masanya 12 juta orang. Tidak hanya di Indonesia Bapak Ibu, ada di Saudi, ada di Turki, ada di negara-negara Timur Tengah dan lain sebagainya. Beliau menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Bapak dan Ibu yang insya Allah akan diberikan apresiasi pada malam hari ini, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya 4 hari ya semalam ini masih keadaan flu kurang fit, jadi beliau menyampaikan permohonan maaf dan ucapan selamat kepada Ibu, sukses, semoga terus berkarya untuk berkontribusi kepada negeri kita yang kita bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua yang kami hormati Dewan Penasihat kami, Bapak Dr. Andreas Kiai Haji Akmal Sidik Esyu Sarjana Quran yang baru saja menyampaikan doa. Beliau adalah Ketua MUI di wilayah Jakarta Timur dan beliau adalah sarjana Quran yang banyak mengisi taklim-taklim di ratusan masjid di Jakarta ini, dan beliau adalah juga mitra Polda Kepolisian Republik Indonesia Polda Metro Jaya. Dari praktisi pelaku profesi, dari lawyer atau pengacara, kemudian praktisi bisnis, kemudian pendidik, dan di antara staf profesi. Kemudian kami salin lagi menjadi 75 orang. Dari 75 orang ini tahap kedua pada bulan pertama minggu ketiga, kemudian disalin lagi menjadi 50. Jalan bulan yang kedua menjadi 25. Dan hari ini ternyata ada perkembangan yang menerima apresiasi ada 28 orang. Mohon izin Bapak Guru Camat barusan tadi hadir Pak. Beliau ada menerima penghargaan sebagai tokoh citra wajah berempati, izin karena malam ini jam 9 ada acara dengan Pak Wali Kota Dr. Haji Munjirin. Beliau Wali Kota Jakarta Timur. Mohon maaf tapi akan mengenai rasa hormat beliau memberikan satu apresiasi. Edi Rahman SH MKN bersedia Bapak kami persilakan untuk memberikan kata sambutan. Kami persilakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazina amanu wa amilus solihati wa amanu bima unzila ala Muhammadin wa wal haqqu min rabbihim kafara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapus segala kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini yang berbahagia. Kita semua bertemu dalam acara yang insya Allah dirahmati Allah ini,
yaitu anugerah profesi award ya buat beberapa mungkin orang-orang pilihan ya. Tadi dia sampaikan oleh ketua panitia ya sebagai, dan juga dari doa dari ketua dewan penasehat ya, pada kita semua. Tentunya ini sesuatu yang sangat berarti buat kita semua, terutama para praktisi ya di lapangan ya. Terutama saya pribadi 21 tahun yang lalu ya. Kategori dari para tokoh terpilih penerima Profesi Award 2026 yaitu kategori Tokoh Pelestari Budaya Nusantara 2026 yaitu kepada di YMM Sri Sultan Surya Alam, Ketua Yayasan Kelurahan Kontrum Nusantara, Kontan Cilagawangi dari Demak. Kami persilakan Bapak. Kami persilakan Negara dan Dewan Penasehat Bapak Sudrajat dan Bapak Kiai Akmal Sidik SQ untuk bersedia menerima penyerahan piagam. Kami persilakan Bapak. Baik, selamat para tokoh. Baik, untuk pesan singkat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bersyukur pada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, pada malam hari ini kita berkumpul di aula yang sangat megah ini. Semoga keluarga besar kita diberikan keselamatan, kesehatan, rahmat lahir dan batin. Sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya dan sinar-sinar beliau memberikan pencerahan kepada kita semua menuju kebenaran. Bapak dan Ibu semuanya, wabil khusus Bapak Ketua Panitia, Bapak Sudrajat, saya mengucapkan terima kasih pada malam hari ini diberikan anugerah penghargaan. Karena apa? Di luar nalar saya, di luar pikiran saya. Karena kurang lebih 1 tahun ini saya diuji atau ujian lah bahasa diuji lah Allah SWT, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah segala macam. Ibarat makan itu susahnya bukan main. Jadi saya kecil-kecilan sambil ternak itik. Anak saya itu pulaan ayam online, itik online dibesarkan. Pikirannya menjadi betina semuanya. Ternyata pejantan semuanya. Setelah kita besarkan, semua tawarkan anak saya sekolah yang satu seperti ini. Jadi 1 tahun 2005 itu benar-benar diuji. Yang terakhir, ini mohon maaf, saya diuji, difitnah, bahasanya difitnah, tapi salah satu ulama menanyakan saya sabar Mas Arjen, itu adalah ujian, pembersihan diri, anggaplah gitu. Jadi saya tidak menerima nangka, tapi 50 T. Jadi tidak menerima uang apapun, bermiliar-miliar ditujukan ke saya. Saya diundang ke Polda Metro, tak terangkan.
tahu-tahu ada orang menerima 8 miliar di atas namakan saya diundang ke Metro. Terus ada lagi di Sulawesi Selatan, 8 miliar, 850 diujarkan ke saya. Polda Sulawesi datang ke rumah saya semuanya. Belum saya lihat orang uangnya aja tidak. Masih ada di Polda Bandung, orang dari salah satu dari Madura, sahabat baik sama saya, menerima 1 M. Saya tidak tahu uangnya, tiba-tiba saya dipanggil Polda. Jadi sudah bisa-bisa tidak punya apa-apa. Tapi kembali lagi saya silaturahmi ke ulama-ulama. Cuma saran dulu, sabar Mas Radit. Mas Radit ini ada ujian. Pasti yang Maha Kuasa akan menilai kebenaran itu. Saya tidak pernah diundang pertemuan raja, 1 tahun tidak pernah datang. Pertemuan kemana saya tidak pernah datang. Sudah saya menyepi diri di masjid aku rumah, di belakang di masjid, saya tidur di masjid terus. Tiba-tiba beliau siang atau malam, jam 9 malam. Tahu WA-nya masuk. Siapa yang tanya, mohon maaf dengan siapa Pak derajat dari ini. Apa seperti mimpi saya, kakak saya itu sakit. Kalau dokter namanya, mohon maaf, liver, ya, sakit. Tapi mimpi saya, kamu tuh diajak orang terbuang sampai ke gunung. Saya mau ikut, tapi kamu di sini aja. Yang penting kamu sehat. Tapi kakak saya tuh kayak dalam keadaan sakit. Kemarin saya mau berangkat, saya pikir apa ini ya? Ini hasil mimpi kakak saya ini yang sakit ini. Tapi saya mau berangkat, kakak saya sembuh. Yang matanya kuning itu sudah bisa makan dan saya obat itu. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku khusus panitia ini. Semoga yang Maha Kuasa selalu memberikan kebaikan kepada kita semua. Amin. Karena kalau kita akan maju pasti ada ujian. Cuma saya pesan, mari sama-sama cintakan kedamaian, martabatkan budaya bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kembali mungkin karena tadi sudah ngomong lagi ya. Pertama ya saya ucapkan terima kasih pada Pak Derajat ya dan Pak Ki ya, Ki Ahmad Siddiq ya. Tentunya ya tidak ada kata yang pantas kecuali rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas apresiasi yang diberikan ya kepada kami selaku perintis ya atau pendiri Al-Tahfiz Indonesia, dan mudah-mudahan ini adalah sebagai penguat buat kami semua ya untuk terus berkarya untuk bangsa dan negara, karena memang dalam posisi saya tadi bicara dengan surat Muhammad ayat 3 itu bahwa ketika kita beramal soleh ya, beriman dan bersoleh dan percaya kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tentunya Al-Quran ya, dan setelah saya kaji ternyata kepemimpinan itu juga bagian yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan di dalam buku saya ya, The Best Leadership Karakter Muhammad SAW, itu ada 9 bidang kepemimpinan ya yang dicontohkan oleh Nabi kita ya, mulai dari kepemimpinan keluarga sampai kepada pemimpinan dunia dan negara dan dunia internasional. Jadi ada 9. Dari pimpinan ETFI Center, kami persilakan modern rahmatan LD Alamin dari Bekasi. Selamat sekali lagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama saya ucapkan alhamdulillah Allah Ta'ala yang telah memberikan kita pertemuan yang luar biasa, memberikan apresiasi buat mereka yang berkarya di bidang masing-masing. Bagi kita semua adalah sebuah anugerah dari Allah Ta'ala yang memberikan selain Allah, kita juga mendapatkan sesuatu dari komunitas kita di mana kita tinggal di negeri ini, insyaallah. Semoga Allah memberikan keberkahan buat acara ini, insyaallah. Salawat dan salam semoga tercurahkan ke Nabi Muhammad SAW
yang sudah berikan kita semuanya keteladanan secara purna dalam bagaimana kita mengisi kehidupan kita, kepada siapa kita mengabdi, dan sehingga hidup kita menjadi berwarna dan bermanfaat insya Allah. Ucapan terima kasih banyak kepada panitia sederajat dan juga Bapak Akmal Siddiq yang sudah memberikan kesempatan buat Al-Faqih yang baru 3 tahun berdiri kita. Baru 3 tahun berdiri, kemudian dapat satu motivasi yang Masya Allah luar biasa buat kami. Semoga ini akan memberikan dorongan ke depan agar lebih melejit dalam berkarya untuk menghantarkan, membimbing anak-anak Indonesia yang ingin belajar keislaman ke Al-Azhar atau ke Timur Tengah. Ya Alhamdulillah 3 tahun ini kita sudah menghantarkan anak-anak sekitar 1.500 santri untuk berangkat ke Mesir. Salah satunya dari Al-Tafid Jazakumullah Khairan yang sudah memberikan kepercayaan buat kami untuk membantu mendorong agar anak-anak Indonesia bisa menimba ilmu dari sumbernya dari Timur Tengah, terutama Yaman, Turki, dan Al-Azhar yang paling banyak. Semoga ke depan akan semakin berkontribusi banyak dan bisa mengantar mereka menjadi berakhlak dengan basis keislaman insya Allah. Sekali lagi terima kasih banyak semua ini. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya dan membesarkan forum ini lebih tinggi lagi, lebih bisa menjangkau mereka yang selama ini nggak pernah dapat sesuatu tapi berkontribusi besar untuk negeri kita tercinta insya Allah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini mewakili dari Bapak Suherman Farid yang tidak bisa hadir pada malam hari ini. Saya terima kasih banyak atas ini panitia dan juga tamu juga Pak Kiai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekali lagi untuk penerima penghargaan